Orang Banyumas pun kalau bilang dasmu itu kasar. Oh etik das pundi toh Gus menika. Harusnya begitu, bukan etik dasmu. Mengapa sebentar-sebentar nari? Mengapa sebentar-sebentar nari? Itu karena kecewa. Kita ini sedang mencari pemimpin bangsa. Jadi kita tidak boleh ngomong sekedar ngomong, nari sekedar nari. Bayangan pemimpin masa depan. Pemimpin dalam 5 tahun yang akan datang. Ini proyek Indonesia, proyek rakyat Indonesia, proyek 5 tahunan. Ya begitu Bung, proyek 5 tahunan. Meminta kita menanti datangnya pemimpin 5 tahunan itu seperti apa? Yang mampu membangun karakter, bangun karakter bangsa Bung, bangun karakter. Tapi kalau tiap 5 tahunan itu mengulang-ulang tragedi, malu. Tempo hari kita melihat itu Wowo itu ngamuk, mengejek orang-orang. Waduh, astagfirullahaladzim. Kita ini bakal menjadi pemimpin bangsa Bung. Kita menjadi pemimpin bangsa. Jangan ada yang dicela di antara elemen-elemen bangsa kita, di antara etnis-etnis kita. Semua disanjung karena semua memiliki kelebihan, Bung. Semua memiliki kelebihan kalau pemimpin itu tahu arti kelebihan tiap-tiap etnis. Tapi kalau dicaci maki, kalau dihina, problem. Itu problem suara, Bung. Prabowo tidak kapok. Ngomong kasar sekali Bung, kasarnya kasar. Etik dasmu. Soal etik. Dasmu etik. Jadi diingatkan ada perkara etik yang perlu dipertimbangkan. Ada perkara etik yang perlu menjadi renungan. Wih, kok nekat etik dasmu. Bung, kata Prabowo dan dia diprovokasi orang lain. Bagi orang Banyumas, kata dasmu itu biasa. Saya tidak percaya. Saya sudah menyelidiki secara seksama. 2 teman, satu dari Purwokerto itu Banyumas, satu dari Gombong di Jawa pada umumnya, dan di Banyumas pada khususnya sama. Orang Banyumas pun kalau bilang dasmu itu kasar. Itu kasar, itu penghinaan, pelecehan, dan ungkapan rasa marah. Dasmu, ungkapan rasa marah. Tapi ada variasi lain. Di Kebumen itu variasi lainnya itu gundulmu. Ya. Kalau bilang gundulmu itu dengan tekanan Bung. Gundulmu. Ini mirip. Kalau kata-kata kasar itu di Jawa itu sangat dihindari. Kata kasar bilang dasmu, bilang gundulmu itu sangat dihindari. Ada 2 lagi Bung. Matamu, bilang matamu, wah itu kasarnya kasar, dan Anda tidak bisa bilang, wah itu kalau bagi Banyumas itu biasa, enggak ada. Banyumas itu Jawa, Banyumas itu menjunjung tradisi yang sama, menjunjung sistem nilai yang sama, menjunjung keluhuran yang sama dengan Jawa pada umumnya. Bahwa ungkapan Banyumas ada ungkapan-ungkapan yang tidak sama dengan Jawa. Nah itu tidak apa-apa, itu namanya ungkapan lokal. Ungkapan lokal itu di mana-mana ada. Tapi mengenai itu dasmu, gundulmu ditambah matamu, apalagi tekanannya Bung, tekanan yang jelas tuh matamu, itu jelas marah. Ada satu lagi bacotmu, sama marah itu. Kepada orang yang lebih tua maupun kepada yang muda, dasmu itu
penghinaan, itu rasa marah, itu ketidakmampuan kita mengontrol emosi, ketidakmampuan kita mengontrol mana kata-kata mulia, mana kata-kata agung, mana kata-kata makian, maka mana kata yang caci maki, marah dan sebagainya. Calon pemimpin itu dalam etika Jawa, kalangan priayi, kalangan pemimpin, itu kalau ada anak kecil yang ngomongannya kasar dan mengagetkan orang banyak, kalangan yang senior itu menjawab dengan halus. Oh, pripun Gus? Gus itu tidak hanya putra kiai, tapi pokoknya siapa saja yang dipanggil dengan Gus itu artinya biarpun anak petani, ia dihormati. Mengapa ia dihormati? Karena dia bertindak tidak terhormat, maka diajari supaya terhormat. Yang senior tidak bilang cangkemmu, tidak. Yang senior mah bilang pripun Gus? Oh, etik dos pundi to Gus menika. Harusnya begitu, bukan etik dasmu. Nggak bisa. Prabowo itu, Bung. Prabowo itu bukan orang Jawa. Memang leluhurnya Banyumas, leluhur. Tapi leluhur itu bukan dia. Dan dia bohong lagi itu, Bung. Oh, itu cuma saya itu. Saya kecil kalau datang ke rumah yang saya sambut, saya disambut dengan tali. Ya enggak lah. Yang kangen dulu ya dirangkul lah, dicium, disuwo, kepalanya dikasih doa-doa. Enggak ada datang itu nari, bohong itu. Cara Prabowo menjelaskan tingkah lakunya enggak senonoh dengan merujuk pada tradisi fatal. Ada satu lagi nih, Bung. Barang fatal yang sekarang ini karena senengannya itu, Bung. Apa itu? Gemoy. Gemoy itu apa itu? Gembul. Gembul itu gemuknya gembuk, Bung. Dan gembul itu kata makian sebenarnya. Kenapa dipakai gemoy? Gembul letoy. Tapi ada nih yang ngomong nih, calon wakil ngomong, apa salahnya kalau kita gemoy? Oh, ada masalah nari. Ada nari. Apa salahnya kita nari? Nari itu senang sukaria, nari itu gembira, nari itu happiness. Apa salahnya happiness? Ya pertanyaan bodoh lah. Karena orang yang menanyakan, orang yang memberi kritik tentang gemoy, mengapa sebentar-sebentar nari? Mengapa sebentar-sebentar nari? Itu karena kecewa. Kita ini sedang mencari pemimpin bangsa. Sedang menanti datangnya pemimpin bangsa dengan suatu karakter spesifik. Karakter pemimpin bangsa itu karakter yang berpikir. Karakter yang itu tadi, ketika ada anak ngomong kasar, kitanya yang ngomong halus. Gus undi Gus, kak jenengan kak ngendika ngoten. Itu supaya dia malu. Supaya anak kecil atau supaya anak remaja yang bertindak tidak senonoh harus malu karena kita perlihatkan kepadanya suatu respon yang halusnya halus. Ya begitu cara orang Jawa. Tanya keluarga keraton kalau tidak percaya. Jadi orang-orang ahli-ahli psikologi yang pada menanyakan apa sebabnya kok dia begitu. Itu intinya Prabowo tidak punya kemampuan kontrol. Seorang pemimpin tidak bisa ngontrol dirinya sendiri. Bagaimana ngontrol orang banyak. Pemimpin nggak bisa ngontrol saraf-sarafnya. Sarafnya, Bung, ya nari-nari itu karena nggak bisa ngontrol saraf, bukan happiness itu, bukan sukacita, enggak dia. Dan itulah satu-satunya kemampuan kalau stres, nari. Ditanya, dipojokkan sedikit, jawabnya nari. Nari itu kan bahagia. Apa salahnya? Salahnya kita mencari penjelasan, salahnya kita mencari pemikiran seorang pemimpin. Tidak sekedar ngomong. Jangan hanya ngomongnya bagus, tapi kalau pemimpin itu seperti Yohanes, ngomong bagus tapi DKI berantakan begitu. Jadi kita tidak boleh ngomong sekedar ngomong, nari sekedar nari. Nari ada tempatnya sendiri. Kalau kita pemimpin kelompok, yaitu kelompok bangsa namanya Republik Indonesia, akan banyak tekanan luar negeri, akan banyak tekanan asing, luar negeri, tekanan itu ekonomi, juga banyak warga yang stres. Mengapa orang stres itu jawabannya nari? Stres nari, bawa pembawakan wawak sendiri ngomong, aku sudah biasa dihina, aku sudah biasa dilecehkan. Ayo sudah, nyari aja. Mau dimaki-maki kek,
Mau dihujat kek, kita joget aja. Dan jangan mengatakan kekasaran yang kasar-kasar lalu mencari justifikasi etnis, yaitu etnis Jawa, Jawa pun spesifik Jawa Banyumas. Itu tidak benar. Tidak ada konfirmasi dari warga Banyumas. Nah ini kan bisa terjadi, Bung. Bisa terjadi. Tidak peduli orang bahwa dia terah Banyumas, tidak peduli. Tapi karena ngecek Banyumas, ya hasilnya Banyumas nol putul, kosong, big zero. Dan dia nggak dapat suara di situ. Ya kira-kira macam gitu, Bung. Kira-kira macam gitu. Jadi tidak bisa kita ngomong, sekedar ngomong. Ya, Bung, terima kasih. Saya kira itu inti aslinya. Terima kasih. Salam.